Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dan kali ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik karena mengingat di saat-saat ini kan di menjelang akhir tahun sudah memasuki musim-musim penghujan. Nah, kekhawatiran sebagian masyarakat itu selalu kalau musim hujan identik dengan bahaya banjir. Nah, apalagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah atau tepi sungai. Nah, itu salah satu apa ya? Mungkin satu-satunya yang jadi kekhawatiran karena tidak bisa tidur tenang begitu kalau hujan. Nah, untuk itu di saat ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang tentunya akan berdiskusi dengan kita bagaimana terkait tema kesiapsiagaan BWS atau Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menghadapi musim hujan. Di saat ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Insinyur Sugeng Haryanto SEI MSI MT. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Mas ya, baik. Ini sudah kali kedua di studio Tribun Podcast Iya, ini, Pak. Nah, Bapak apa kabar dulu hari ini nih? puji Tuhan, alhamdulillah baik ya. Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Wah, Iya, itu baik sekali lengkap, berarti, harus lengkap. lengkap ya. Nah, oke Pak, mungkin kita akan sebelum lebih jauh membahas mengenai kesiapsiagaan BWS Sulawesi. Saya singkat Satu, BWS saja ya, iya Pak. BWS Sulawesi I terkait ini musim penghujan penghujan. begitu. Nah, mungkin boleh singkat pengenalan sebenarnya BWS ini tugas utamanya apa, Pak? Ya, jadi eh, Balai Wilayah Sungai adalah instansi vertikal ya, unit pelaksana teknis Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Tupoksi kami adalah untuk mengelola sumber daya air yang ada di Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara sendiri ada 2 wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab kami. Sebenarnya ada 3. Satu menjadi tanggung jawab provinsi atau pemerintah provinsi. Ada 2 yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai, yaitu eh, Tosatam, Tondano, Sangihe, dan eh, Talaut ya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ada wilayah Sungai Dumoga Sangkup, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Nah, tugas kami diarahkan untuk melakukan eh, aspek konservasi, pendayagunaan, dan juga pengendalian daya rusak air. Daya rusak air. Daya rusak air. Salah satunya yang akan kita obrolin Soal pada siang banjir hari ini ini ya. masalah banjir. Banjir ini adalah terjadi karena adanya daya rusak air. Hmm, Nah, tugas kami salah satunya adalah melakukan upaya pengendalian, melakukan upaya pencegahan terhadap banjir yang mungkin timbul atau berpotensi timbul di wilayah sungai yang menjadi kewenangan kami tadi. oke, Pak. Begitu ya. Wah, itu singkatnya ya, Pak, Ya. penjelasannya kalau soal tugas dari BWS Sulut Tugas dari satu. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Karena masih ada Sulawesi yang lain gitu. Iya, jadi cakupan wilayahnya itu tadi sudah Di disampaikannya ada dua wilayah dua yang wilayah sungai ya. jadi wilayah sungai. Nah, Pak, ini kalau misalkan bicara soal perspektifnya dari Balai Wilayah Sungai, kalau pendapat masyarakat soal musim penghujan yang selalu identik dengan musibah atau bencana dengan hujan identik dengan bencana banjir, menurut pandangan Bapak itu gimana, Pak? Ya, wajar ya. Jadi ketakutan atau kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana banjir ini menurut kami sesuatu yang wajar karena memang belum seluruh potensi banjir yang mungkin timbul atau daya rusak air itu bisa seluruhnya kita kendalikan. Dan kita tahu bahwa
banjir ini macam-macam sebenarnya. Saya mengelompokkannya menjadi dua lah, kira-kira begitu ya. Nah, apa itu, Pak? Yang pertama bahwa banjir yang disebabkan karena kondisi alam, Kondisi curah curah hujan yang hujan. berlebihan ya, curah hujan yang ekstrim. Kemudian yang kedua banjir atau daya rusak yang terjadi karena ulah manusia. Bagaimana kita bisa melakukan pengendalian, melakukan pencegahan? Ya kita harus kenali nih kira-kira apa penyebab banjir atau penyebab bencana banjir itu. Kalau kita sudah mengenali penyebabnya, saya rasa mestinya kita bisa melakukan pengendalian, melakukan pencegahan atau mitigasi lah, kira-kira seperti itu. Itu menurut kami ya. Jadi masyarakat memang wajar lah kalau khawatir ya. kekhawatiran karena ya tidak semua air yang turun ke bumi ini bisa kita kendalikan. Tapi tentu saja kami punya tugas untuk berupaya mengendalikan potensi bencana, baik itu bencana banjir atau bencana yang lain terkait dengan sumber daya air. Kita wajib untuk mencari upaya-upaya untuk mengendalikan dan mencegah bencana langkah-langkah itu. preventif ya sebelum musim penghujan begitu. Ya, betul. Nah, Pak, kalau untuk menghadapi potensi banjir, sebenarnya langkah atau kesiapan dari BWS Balai Wilayah Sungai Sulut 1 Sulawesi 1 ini, langkah-langkah konkret apa yang dilakukan? Secara organisasi kami mencoba untuk melakukan penata laksanaannya, kita perbaiki sistem kinerja fungsi koordinasi, fungsi komunikasi kita perbaiki. Kita juga mencoba menyusun tim yang karena wilayah kita luas ya, kita menyusun tim yang bisa bekerja di seluruh wilayah. Contoh, kami melakukan penatausahaan terkait dengan organisasi. Sulawesi Utara ini kita bagi menjadi setidaknya ada empat zona ya, yang dimana di zona-zona ini kita mempunyai tim tersendiri yang sewaktu-waktu untuk melakukan penanggulangan bencana, melakukan upaya pencegahan dampak yang lebih luas dan sebagainya. Nah, kita coba bagi, misalnya ini untuk wilayah Bitung ya, kemudian Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Manado kita jadikan satu zona. Nah, di situ ada satu pos yang nanti akan bisa dengan cepat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya pengurangan dari dampak banjir yang ada di wilayah ini. Kemudian ada juga wilayah tim yang kita tempatkan untuk di wilayah Minahasa Tenggara, kemudian Kota Tomohon, itu satu tim sendiri. Kemudian kita juga punya tim yang ada di Kota Mobagu, ada yang di Bolmong, Boltim, kita tempatkan satu tim. Kemudian yang di Kepulauan kita juga tempatkan satu tim. Dari sisi penatausahaan kita coba untuk melakukan reorganisasi satuan tugas yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian banjir ini. Nah, dari sisi peralatan kita sudah menyiapkan semua peralatan sumber daya yang ada di kami. Ada banyak alat berat. Demikian juga alat-alat berat, ekskavator dan lain-lain ini kita bagi di sektor-sektor tadi, di wilayah-wilayah yang sudah kita bagi menjadi 4 tadi. Demikian juga dengan manusianya, ya kan? Kemudian bahan-bahan banjiran seperti bronjong, kemudian bahan-bahan banjiran yang lain, misalnya sandbag atau geobag yang nanti untuk pencegahan kalau ada tanggul yang jebol dan sebagainya. Ini juga kita bagi di wilayah-wilayah selama musim banjir, musim hujan ini kita akan bagi di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, ada 4 wilayah kerja tadi itu. Nah, itu salah satu upaya kami untuk menyiapkan tim dalam rangka untuk kesiapsiagaan bencana. Nah, selain itu kita juga tentu saja kami juga
ingin partisipasi masyarakat supaya dengan cepat bisa melaporkan ada kejadian banjir. Kita ada hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat, nanti bisa ditampilkan kira-kira di layar ya, supaya Tribuners dan juga masyarakat luas bisa mengetahui kemana kalau ada banjir, melapor gitu kira-kira. Betul. Nah, Mau melapor atau menghubungi ke iya siapa begitu menghubungi. ya? Tapi kami bukan satu-satunya instansi yang bertugas untuk melakukan pengendalian banjir atau pencegahan banjir. Dalam rangka tindakan darurat ada namanya BPBD di setiap kabupaten kota. Iya, betul. Kemudian ada juga tim SAR. Betul. Nah, ini setiap kota kabupaten kan punya ya. Nah, Iya. itu juga menjadi satu bagian untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara ini sudah kita lakukan yang namanya apel siaga banjir. Mereka atau teman-teman dari instansi terkait ini kita kumpulkan bersama, kita lakukan apel sebelum musim yang sebenarnya tidak kita inginkan ya, banjir ini kan Iya, tidak diinginkan, betul. ini bisa terjadi. Kira-kira itu yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk menyiapkan diri, membantu masyarakat supaya rasa apa tadi yang namanya ketakutan, rasa cemas, Khawatir. itu kekhawatiran terkait dengan potensi bencana itu bisa kita kurangi. Tugas kami adalah melayani masyarakat, salah satunya adalah bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan, mengendalikan banjir itu bisa kita laksanakan. Kira-kira begitu, Baik. Mauren ya. Jadi memang peran dari Balai Wilayah Sungai tentu ini juga harus didukung dari pemerintah dan masyarakat ya Pak. Ini kerjasama dan koordinasi yang baik tentunya Iya, Pak. karena gini, Mauren, tadi saya cerita tentang salah satu penyebab banjir yang disebabkan oleh ulah manusia. Iya, betul. Kami tidak bisa mengendalikan ini secara langsung ya. Contoh ini, Mauren, Iya, sumber-sumber air kita atau sumber sungai itu kan berada di pegunungan. betul. Kenapa dulu tidak pernah dengar banjir gitu ya? Iya, Mungkin akhir-akhir ini aja kan Mauren dengar banjir gitu ya. Karena kita tahu bahwa pegunungan itu atau sumber-sumber air itu yang berada di pegunungan ini dulu kan hutan. Tutupan lahannya masih bagus, artinya hutannya masih bagus. Hampir resapan semua air iya, gitu ya hampir semua air ini meresap ke dalam ke tanah. dalam tanah. Sementara kalau ini sudah dirubah, tutupan lahannya, tata guna lahannya ini dirubah, macam-macam kan, menjadi lahan budidaya, menjadi lahan Jadi perumahan permuaan, villa, atau yang lain ya. Nah, kalau ini sudah dirubah tutupan lahannya, akhirnya yang air yang seharusnya meresap ke dalam tanah itu menjadi air permukaan, Jadi mengalir ke bawah mengalir terus ya. ke bawah, masuk ke sungai. Akhirnya sungai yang seharusnya kapasitasnya katakanlah 100 kubik, ketika datang banjir yang air yang datangnya 150 atau 200 kubik otomatis akan menjadi banjir. Pasti meluap begitu. Nah, ini tugasnya instansi yang lain gitu. Betul. Nah, tugas kami di sungainya. Tapi ketika kita bicara sumber banjirnya, dari mana mulainya. Nah, itu tugasnya sudah tugas instansi lain, Mauren. Bukan tugasnya Balai Sungai lagi. Nah, justru untuk itulah makanya kita perlu bekerja sama dengan banyak instansi yang terkait Yang ya. terkait. Iya, gitu. Oke. Nah, Pak, bicara soal wilayah tadi yang Bapak sudah sebutkan, sebenarnya wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang paling rawan bencana banjir dan atau mungkin ada mungkin pengalaman-pengalaman di banjir terbesar mungkin yang ada di tahun 2024 ini yang kemudian ditangani oleh dari Iya. Bapak. Kalau cerita banjir saya coba buka data supaya tidak salah ya. Iya, silakan, Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini bencana banjir itu di seluruh wilayah kerja, artinya di Sulawesi Utara ini ada 204 kejadian 204 kejadian. selama 5 tahun terakhir ya. Itu ada skala mungkin kecil atau besar gimana Pak? Oh ya, jadi kalau skala ini adanya di hujannya ya. Kalau kita mengenal hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat dan hujan ekstrim. Tapi kalau bencana kita tidak melihat itu bencana besar kecil, kita harus turun ke lapangan. Jadi selama kurang lebih 5 tahun terakhir itu ada 204 kejadian banjir, ada longsor 66 kejadian dan lain sebagainya. Jadi
Ini menjadi catatan kami untuk menjadi histori di mana titik-titik itu banjir itu berada. Nah, kalau tahun 2014 Mauren umur berapa? Ingat nggak kota Manado banjir? Ingat, Ya. ingat Pak. Nah, banjir itu sangat dahsyat ya, Iya, jadi banjir sangat besar besar. sekali. Itu korbannya juga lumayan cukup Banyak. banyak ya. Kalau dalam catatan saya, Dampaknya memang cukup besar ya cukup Pak. besar sekali banjir yang terjadi tahun 2014. 2014. Itu hampir 2 minggu kota Manado menurut informasi yang saya dapat ini hampir lumpuh, Lumpuh, kira-kira betul. begitu ya. Korbannya juga ada korban manusia, korban selain yang meninggal maupun ada yang mengungsi dan sebagainya, dan itu cukup cukup lama gitu. Nah, hampir seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Utara itu mempunyai potensi rawan banjir. Tapi yang terbesar memang di kota Manado ini. Di wilayah Bolaan Mongondo, Dumoga dan sekitarnya itu juga punya wilayah potensi banjir yang cukup besar. Kemudian di wilayah Holmut, Sangkup dan sekitarnya ini juga punya potensi rawan banjir juga. Demikian juga dengan daerah-daerah hampir tersebar di seluruh Sulawesi Utara. Kenapa demikian? Karena Sulawesi Utara ini berada di posisi yang secara geografis ini sangat istilahnya sangat strategis. Ada lautan besar luas yang di sekitar kita yaitu lautan Pasifik, di mana di situ menjadi sumber produksi awan yang berpotensi mengandung uap air yang cukup besar, dan ketika nanti ketemu dengan pegunungan yang ada di Sulawesi Utara akan jatuh menjadi hujan. Artinya apa? Sepanjang tahun Sulawesi Utara itu punya potensi hujan yang cukup besar, dan hujan yang cukup besar itu juga berpotensi untuk menjadi bencana banjir. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dan menyikapi itu, gitu Mauren ya. Nah, Pak, itu kan banjir di Kota Manado memang saya juga merasakan begitu besar dampaknya, begitu korban banyak juga yang terdampak begitu. Nah, Pak, kalau maksudnya kalau bencana banjir seperti yang tahun 2014 itu di Manado, apakah ada potensi terjadi lagi? Insya Allah nggak terjadi ya seharusnya gitu. Karena gini, tahun 2014 itu ketika berdasarkan catatan histori yang kami miliki, banjir dengan kala ulang 25 tahun. Dengan debit kurang lebih waktu itu bahkan ada yang menghitung ada sampai kurang lebih 1000 meter kubik per detik di sungai. Ini Sungai Tondano ya, karena sumber utamanya kan di Das Tondano ya. Itu sangat besar sekali. Nah, dalam sekian tahun ke belakang kita sudah membangun yang dinamakan Bendungan Kuil. Iya. Nah, tahu ya, Bendungan Kuil yang ada di Minahasa. Nah, itu salah satu upaya kami untuk mengendalikan banjir yang akan memasuki kota Manado. Nah, kuil sendiri bisa menyimpan atau menahan laju debit yang ada di Sungai Tondano itu kurang lebih 338 meter kubik per detik. Artinya masih kan tadi saya ceritakan 2014 itu potensinya kan sampai 1000 meter kubik per detik. Iya. Nah, masih ada lagi yang nanti harus kita bangun untuk mengendalikan banjir kota Manado. Tapi dengan upaya ini rasanya kami berharap bahwa banjir yang ada di kota Manado itu tidak terjadi lagi. Kalaupun terjadi, setidaknya berkurang karena sudah ada Bendungan Kuil yang kita bangun untuk mengendalikan banjir di kota Manado. Iya. Jadi kekhawatiran Tribuners, kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya banjir di kota Manado, saya rasa dengan dibangunnya Bendungan Kuil sudah bisa kita turunkanlah tingkat kekhawatirannya. Karena kita contoh 2023 ketika Bendungan Kuil baru diresmikan, kan ada banjir besar juga ya. Iya. Yang kalau kita ingat sebenarnya banjir itu hampir sama dengan banjir 2014. Tapi karena Bendungan Kuil sudah selesai, sama begitu. kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama. Kalau kami catat kurang lebih hampir sama, 800-an sekian meter kubik per detik. Tapi
karena sudah terbangun adanya bendungan Bendungan Kuil, Kuil. pada saat itu tahun 2023 sebagian air yang harusnya masuk ke kota Manado seperti tahun 2014 kita tahan di Kuil. Nah, kira-kira gitu. Jadi salah satu upaya kami yang kami berharap bisa menurunkan tingkat kekhawatiran ya masyarakat terhadap banjir tahun 2014 terjadi lagi atau tidak di kota Manado, itu sudah bisa kita turunkan lah kekhawatirannya. Kira-kira gitu, Oke, Maren. jadi pembangunan bendungan Kuil itu salah satu upaya ya Iya, begitu salah untuk satu meminimalisir upaya. dampak dari bencana banjir begitu. Betul, betul. Nah, Pak, ini kan kita memasuki libur Natal dan menjelang Tahun Baru begitu. Iya. Nah, dengan mendekati libur Natal dan Tahun Baru ini, dimana kan biasanya curah hujan itu tinggi kalau sudah bulan Desember ya begitu. Namanya berber gitu ya. Berber, mulai berber begitu. Iya, iya. Nah, bagaimana kesiapan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat yang juga kan kalau di Natal dan Tahun Baru itu pasti ada yang mau ke kota mau ke begitu, kota, yang rantau pulang kampung begitu. Jadi padat aktivitas tapi Iya. curah hujan meningkat. Iya, salah satunya tadi yang kita diskusikan di awal, saya sampaikan di awal bahwa kami sudah membentuk pos atau posko Satgas Penanggulangan Bencana yang tadi hotline-nya sudah kita sampaikan. Nah, ini adalah salah satu upaya memberikan rasa aman lah kepada umat Kristiani yang nanti akan melakukan kegiatan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Kami juga menyiapkan alat-alat peralatan berat yang di titik-titik yang tadi saya sampaikan, ada 4 titik tadi yang mungkin selama ini menjadi titik-titik yang rawan banjir atau bahkan tanah longsor ya. Iya. Aktivitas Nataru ini kan biasanya diwarnai dengan mobilitas masyarakat dari kota ke kampung misalnya, atau sebaliknya Atau dari kampung sebaliknya. ke kota. Mungkin Mauren sekarang udah mulai belanja-belanja di kota ya. Sudah mulai macet ini, Pak. Sudah mulai macet. Nah, kami mencoba untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan kegiatan Nataru ini, Natal dan Tahun Baru, dengan memitigasi titik-titik yang tadi saya sampaikan. Ada titik-titik yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara ini yang rawan banjir, rawan bencana longsor dan sebagainya. Nah, kita mitigasi, kita tempatkan petugas-petugas kita. Tentu saja tidak sendiri ya, Mauren ya. Kita koordinasi dengan instansi terkait tadi. Kami sudah adakan apel bersama mereka, teman-teman dari BPBD, SAR, kemudian dari institusi yang lain, TNI, Polri. Nanti akan kita bersama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan ya penyebaran alat-alat berat yang berfungsi untuk melakukan penanggulangan bencana, kemudian penyebaran bahan-bahan banjiran di titik-titik 4 titik posko yang kita tempatkan di seluruh provinsi ini bisa mengurangi kecemasan atau rasa khawatir dari masyarakat yang akan merayakan Nataru. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi itu ya tadi kira-kira kesiapannya dari Balai Wilayah Sungai dalam menjelang liburan ini Pak, Nataru. Nah Pak, ini kalau misalkan untuk dari jangka panjangnya, apa saja program dari BWS terkait mungkin yang sedang atau yang nantinya yang akan dilakukan? Kan ini untuk keberlanjutan ya Pak, di tahun yang akan datang menjelang Tahun Baru juga, supaya mengurangi dampak banjir yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya, jadi kami memang punya sebuah studi yang memetakan potensi bencana. Banjir ini dikategorikan merupakan salah satu dari bencana yang secara umum disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Macam-macam ini sebenarnya. Bencana hidrometeorologi. Ini sudah mungkin 5 tahun terakhir sudah sering familiar dengan istilah itu. Nah, bencana hidrometeorologi itu macam-macam. Ada banjir, hujan berlebihan jadi banjir. Kekeringan itu juga salah satu
Karena bencana meteorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas cuaca yang tidak normal, kira-kira begitu. Oh, oke. Bisa hujan yang berlebihan atau hujan ekstrim, bisa juga kekeringan, Kekeringan. kemudian badai. Itu salah satu kategori atau masuk dalam kelompok bencana hidrometeorologi. Nah, khusus untuk bencana banjir nih misalnya, kami di Balai Wilayah Sungai ini, seperti saya sampaikan di muka tadi, kita punya studi daerah atau wilayah potensi yang mempunyai potensi rawan banjir. Nah, di situ kita coba memitigasi atau mengelompokkan ya, ini apa penyebabnya, apa sumber masalahnya. Nah, dari situ kita kemudian membuat rencana-rencana. Salah satunya misalnya ada yang perlu pengerukan sungai. Mungkin kapasitas sungainya karena sedimen tinggi dari hulu yang sudah dalam tanda kutip gundul tadi ya, yang dari hutan yang awalnya hutan sudah menjadi area budidaya dan permukiman misalnya. Nah, itu kita keruk karena sedimennya banyak. Ada juga mungkin ini sebenarnya sudah cukup ini kapasitas sungainya. Nah, tapi masih meluap. Nah, kita bikin tanggul. Nah, di beberapa titik kita bikin tanggul untuk supaya air tidak melimpas ke luar dari sungai. Kemudian kita juga mencoba membangun bendungan misalnya. Ya, salah satunya yang sudah kita rasakan manfaatnya dalam pengendalian banjir, ya ini bendungan Kuil Kawangkoan. Kemudian ke depan kita akan membangun banyak retensi, lokasi-lokasi yang bisa menahan air lah. Kurang lebih seperti Bandungan tapi dalam kapasitas yang lebih kecil. Nah, khusus untuk Kota Manado sendiri, kita punya program yang namanya NUFREP. Nah, ini program pengendalian banjir, pembangunan prasarana pengendali banjir yang dibiayai oleh loan Bank Dunia. Nah, sekarang sedang proses untuk lelang. Ya, dalam waktu dekat kita akan melelangkan pekerjaan-pekerjaan pengendalian banjir di Kota Manado. Nah, apa saja pekerjaannya? Salah satunya adalah membuat tanggul sepanjang Sungai Tondano, Sungai Tikala, dan Sungai Sario. Itu di Kota Manado. Ya. Tapi tentu saja ini tidak hal yang mudah karena kita tahu sungai-sungai yang masuk ke Kota Manado ini kan sudah rapat dengan permukiman. Nah, salah satu permasalahannya adalah bagaimana membebaskan masyarakat ini. Karena kalau Moren tahu dan juga Tribunnews tahu, banyak sekali sungai-sungai yang ada di Kota Manado ini sudah dikooptasi oleh pemukiman. Kan sudah mepet tuh. Sudah mepet ya. Bahkan ada yang rumahnya di atas sungai. sungai. Nah, ini nggak bisa. Rumahnya air, rumahnya sungai, tapi menjadi tempat permukiman. Ada tempat usaha. Nanti juga yang dirugikan mereka. Iya, sebenarnya mereka yang dirugikan kalau terjadi banjir. Nah, kita akan mencoba menata ini dengan misalnya membebaskan sebagian lahan yang sudah mepet dengan sungai ini kita geser. Nanti kita bangun tanggul di situ. Nah, itu salah satu yang akan kita bangun di Kota Manado dalam rangka pengendalian banjir di Kota Manado. Ada juga kita mau membangun retensi air. Jadi ada tampungan sementara yang harus kita bangun supaya air-air sebelum masuk ke sungai, air-air dari sekitarnya kita tampung dulu. Karena kalau sungainya laut pas-pasang, sungainya airnya tinggi, ini air nggak bisa bergerak kan? Iya, betul. Nah, akhirnya menyebabkan banjir di kiri kanan. Nah, ini yang akan kita coba bangun di Kota Manado. Demikian juga dengan daerah-daerah lain yang saya sebut tadi punya potensi rawan banjir. Kita juga akan membangun prasarana pengendali banjir di tempat-tempat tersebut atau di sungai-sungai. Karena kita sudah petakan sungai-sungai mana saja di seluruh wilayah Sulawesi Utara ini yang punyai kecenderungan atau kerawanan atau potensi rawan banjir tinggi gitu. Gitu Maren ya. Oke, baik sekali. Nah, Pak, mungkin terakhir ya Pak, menutup bincang-bincang kita di saat ini, mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi tema-tema lainnya. Apa pesan Bapak untuk masyarakat ya, khususnya yang mungkin tinggal di daerah rawan banjir, atau mungkin bagaimana supaya masyarakat bisa terlibat aktif untuk bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk menjaga kelestarian atau keamanan juga di wilayah sungai. Iya, jadi ini biasanya masyarakat yang ada di perkotaan ya.
Iya, Kebiasaan buruknya itu adalah menjadikan sungai itu tempat sampah. betul. Satu, kita tahu banyak drainase-drainase kota yang dibangun Pak Wali Kota yang sudah tertutup ya. Kenapa? Karena sampah dibuang ke situ. Hal kecil aja kemarin, jadi saya nggak bicara banyak lah untuk pesan-pesan ke Tribuners dan juga masyarakat secara umum. Jangan biasakan buang sampah di sungai, di selokan, di saluran apapun yang ada di sekitar kita. Karena suatu saat kalau itu sudah menumpuk akan menyebabkan aliran sungai, aliran drainase, selokan kita jadi buntu dan itu akan menyebabkan banjir. Hal sederhana saja sebenarnya kalau kami ingin dari masyarakat itu. Yang kedua, jangan biasakan mengkooptasi lahan yang tempat air menjadi lahan permukiman, lahan usaha atau tempat-tempat yang lain. Jadi biarlah karena air ini gini, kalau dia ditutup di sini dia akan cari jalan yang lain. Nah, ketika sungainya yang kapasitasnya seharusnya 5 meter misalnya lebarnya 5 meter tinggal 2 meter. Nah, sisanya yang 3 meter akan cari jalur lain dia. Nah, jalur lain itu biasanya mencari jalur yang lebih rendah. Dan itu akan menyebabkan banjir di wilayah-wilayah yang lebih rendah. Oleh karena ini dua hal yang ingin saya pesankan. Satu, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan biasakan untuk mengkooptasi sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Kira-kira itu, Marin. Oke, Ya. baik Pak. Terima kasih Pak Sugeng sudah Sama-sama, sharing di ya. Tribun Podcast kali ini. Semoga ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Siap. Dan semoga juga bincang-bincang kita, diskusi kita di saat ini bisa menjadi informasi yang tentunya dapat supaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat juga dan tentunya siap untuk menghadapi musim penghujan. Nah, terima kasih Pak. Ya. Terima Terima kasih kasih. Tribuners, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.